rakyat adalah atasan presiden, itu benar. Karena yang milih menjadikan Pak Prabowo presiden kan rakyat nih. Iya. Jadi boleh. Pak Prabowo selama ini dihina orang terus kok. Dicaci maki, difitnah. Juga bukan yang mudah. Mungkin kita sendiri gak kuat seperti mengalami Pak Prabowo. Iya. Kritik itu boleh. Kritik itu boleh. Kritik itu boleh. Memperbaiki sesuatu yang kurang baik menjadi baik, itu kritik. Tapi kalau menggulingkan itu kritik enggak. Tapi kalau mengajak banyak orang untuk menurunkan Prabowo, itu bukan kritik, Bos. Bukan ini, Bang. Pertanyaan lagi nih dari netizen nih soal. Siapa tuh? Dari @Salsi Pandera, Bang, kata Prabowo silakan kritik. Tapi kalau seruan makar ini termasuk kritik apa bukan? Nah, itu. Ini tahan dulu. Ini ada lagi nih dari @KK Perdana. Rakyat adalah atasan presiden. Nah, itu itu dulu deh. Berarti dua nih. Kritiknya sampai Saiful sejauh Mujani mana? masuknya rakyat juga nggak? Ah, itu dia tuh. Gini loh. Bingung. Pusing ya. Enggak, pusing sih enggak, gini. Kan saya bilang tadi, kritik itu boleh. Kritik itu boleh. Kritik itu boleh. Memperbaiki sesuatu yang kurang baik menjadi baik, itu kritik. Tapi kalau menggulingkan itu kritik enggak. Upaya untuk menggulingkan itu ya, ada Upaya upayanya. menggulingkan itu yang bukan kritik. Kalau kritik itu Pak Prabowo, itu nggak bagus. Yang bagusnya seperti ini. Itu kritik ya. Tapi kalau mengajak banyak orang untuk menurunkan Prabowo, itu bukan kritik, Bos. Bukan ini, Bang. Ya. Ini Mungkin sudah ingin cepat-cepat punya pemimpin. Ya iya, nanti dulu dong. Sabar. Ini baru masuk tahun kedua, masih 3 tahun lagi. Masa udah kebelet. Buru-buru amat gitu. Ya buru-buru Mungkin itu amat. bener ya tadi Ara. Tapi berarti Bang Iwan sendiri sebagai relawan die hard-nya Prabowo lah, Die hard menjamin nih kalau misalkan kita Gen Z bikin konten mengkritik kebijakan pemerintah, Bang ini kok MBG di sekolah gua isinya cuma lemper sama kelengkeng doang misalkan. Atau Misalkan. ikannya boleh, mentah, boleh, atau Boleh ikannya gitu apa-apa. kan, nggak apa Tapi gitu kan. banyak sih yang udah. Nah, justru begini nih, oke. Gimana? Yang katanya tadi pertama yang belum saya jawab masalah rakyat itu juragannya Prabowo. Rakyat adalah Rakyat atasan adalah presiden. atasan presiden. Rakyat adalah atasan presiden, itu benar. Karena yang milih menjadikan Pak Prabowo presiden kan rakyat nih. Iya. Berarti kan Prabowo ini megang amanat dari rakyat dong. Ya. Iya. Itu juragannya Prabowo itu ya benar rakyat. Betul. Dong. Nah, yang mana? Nah, yang mana Bang? Yang Abang maksud rakyat Prabowo itu? Rakyat ini maksudnya gini loh. Orang yang menetap di suatu tempat dalam waktu yang lama, punya identitas yang jelas, Ya. punya kewarganegaraan negara jelas, itulah rakyat. Ya. Ya. Oke. Mempercayakan Indonesia ini untuk dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Prabowo Subianto. Ya. Berarti antara rakyat dengan Pak Prabowo sudah sepakat. Oh. Kami rakyat menitipkan kepercayaan kepada Pak Prabowo, tolong pimpin kami supaya kami bisa hidup lebih baik. Iya. Lebih baik nih. Dan itu sudah dilakukan Prabowo. Walaupun memperbaiki sebuah negara itu tidak bisa labib dalam hitungan hari, butuh waktu. Kita tahu sulit. Sulit ya, butuh waktu. Betul. Dan saat ini Prabowo masih berkonsentrasi untuk memperbaiki itu. Oh, jadi beri kesempatan. Nah, yang selanjutnya ketiga tadi tentang kritik contohnya MBG. Iya. Justru Prabowo butuh masukan-masukan dari masyarakat yang ada dimanapun berada untuk melaporkan setiap menemukan sesuatu yang nggak pas. Oke. Boleh ya. Berarti Boleh. malah didukung orang gitu. Justru sekarang dengan adanya media sosial, Pak Prabowo itu dalam hitungan jam bisa mengetahui Wah. kejadian di ujung Berung. Berarti presiden kita update informasi. Iya loh. Ya. Sering ditunjukkan nggak sih Pak? Pak ini lagi viral ini gitu. Ya pasti ada pembantu-pembantunya kok. Makanya itu ingat nggak yang di Padang kalau nggak salah, yang cewek mau nyebrang sungai sekolah, Pak Prabowo, kami ini sudah bertahun-tahun Oh, iya. mau sekolah aja susah, harus Nyebrang tali itu ya. bertaruhan nyawa. Dalam hitungan nggak lama Prabowo buat jembatan. Jadi kan, nah itu yang dimaksud. Kritik itu kayak gitu ya. Berarti gitu-gitu Iya dong. dibolehkan. MBG yang tadi katanya cuma kelengkeng 3. Iya. Bagaimana orang pusat tahu kalau tidak ada yang melapor? Nah. Kalau lewat laporan, kadang-kadang laporan ke SPPG mungkin nggak ditanggapin. Iya. Ya, kan sekarang ada medsos. Boleh. Jadi Pak Prabowo itu bisa mengetahui tanpa anak buahnya melaporkan.
Karena kan banyak juga anak Bapak Prabowo yang sengaja menutupi supaya baik-baik saja. Nah, itu. Itu ada tuh Pak. Ada tuh, ada. loh. Nah, gitu loh. berarti oke Zoners nih kebetulan penonton kita juga Gen Z ya. Jadi Kalau nge-tag Prabowo boleh nih, Pak? menemukan hal-hal yang misalnya kayak MBG yang tidak sesuai arahan bisa tuh ya Pak ya. Laporkan aja. Laporkan. Bila ke perlu, Zoners, gini loh. Gen Z. Kalau laporan ke Pak Prabowo agak sulit, laporan ke saya pun pasti saya tidak lanjuti. Tuh, bisa Ya. ke Bang Iwan. Kemana dulu nih? IG-nya apa nih? Lapornya kayak IG-nya? gimana nih? Ada Hak Kurniawan kan Dibaca juga. nggak nih nanti kalau- Waduh, Dibaca kita tuh. ini setiap hari makanya yang sudah senior masih main TikTok, main FB, main Perlu. Instagram kan kita. Iya, itu perlu, Bang. Karena kita juga Jadi- kadang Aja Bang Iwan. Bang Iwan apa IG-nya? Iya, Hak Kurniawan. Hak Kurniawan. Kurniawan. Hak Kurniawan. Ah, Nanti jadi- Bang Iwan yang nyampein juga bisa ya. Opa gaul, kita opa gaul. Pegaul. Opa gaul. Walaupun belum punya cucu tapi kan sudah. Gitu ya. Jadi boleh ya kalau misalkan Boleh. tuh Manfaatkan masyarakat sosial media semaksimal mungkin, tapi hal-hal yang positif juga ya. Kalau memang melaporkan, laporkan sesuai fakta. Fakta, jangan fitnah, itu aja. atau misalkan di pedalaman kayak tadi kan, Pak, sekolah aku plafonnya rubuh, Betul, Pak, gitu. itu Boleh juga. gitu. Boleh, Itu kita punya jadi- program perbaikan Imbres, sekolah Imbres. Mempercepat ada ya. ini ya. Ada, gerakan. renovasi sekolah-sekolah itu ada. Oh ada tuh, oke zona. Ya karena kalau misalkan kita ngelihat sendiri rakyat itu seperti sekarang ya kebingungan mau nyampein ke pemerintah kayak gimana. Kayak Karena terlalu kalau jauh masuk ke ke gapai gitu. birokrasinya yang udah lama itu misalkan Betul. harus lapor ke dinas lah apalah, itu menurut mereka ribet. Nah, makanya gunakan media sosial ini, Tuh. ya. Kan HP smart nih. Hafiz. Orangnya harus smart. Smart dong kan, harus pinter dong. Jadi jangan cuma lihat TikTok goyang-goyang, joget-joget aja dong. Kecuali untuk Gen Z sama Gen A kan. Paling tidak ini gunakan sarana berkomunikasi. Belajar kritis. Ya udah masuk aja. Kan di situ ada. IG-nya Bapak juga ada itu. Ada. Iya, iya. Ya kan? Tek-tekin. Kali aja Tekan kebaca. aja. Pak Prabowo, kami tinggal di sini Pak. Tolong Pak, sekolah kami roboh. Karena kami punya pemerintah di daerah kelihatannya lambat. Respon. Ya, boleh kayak gitu ya. Boleh. Dikasih fotonya, videonya, Nah, gitu lebih loh. lengkap, lebih jelas lagi tuh kan. Karena sebenarnya gini loh. Teknologi itu memudahkan manusia. Cuma Betul. kadang-kadang manusia yang tidak mau belajar teknologi. Tuh. Gitu loh. Jadi gunakan mediamu pemanfaatannya untuk ya. menunjang hidupmu. Gitu Tapi apa batasannya untuk dalam tanda kutip kita kan kadang masyarakat kalau misalkan mau kritik pemerintah karena sesuatu dia misalkan dia belum dapat pekerjaan misalkan, terus tiba-tiba dia karena saking frustasinya ngomongin kata-kata kasar, Pak, lu gimana sih, Pak? Aduh, Oh iya. Kebawa emosi Pak. Iya, kebawa emosi Nggak ada karena niat mungkin mereka apa-apa. lapar, Terus Pak. besok di blacklist nggak bisa cari kerjaan. Iya, itu. Takutnya begitu, Pak. Ini tolong. Padahal mereka sedang konteksnya adalah meminta tolong. Curhat Oke. sama presiden. Iya, curhat. Tapi karena mungkin mereka lagi emosi, lapar, jadi kata-kata kasarnya keluar, misalkan ya. Kata-kata kasarnya keluar. Nah, itu kalau Bang Iwan sendiri kayak gimana, Bang Iwan? Gini, saya kan pernah ngalami muda juga dong. Iya Iya, dong, emosi lah kayak gitu. Usia yang masih labil itu kadang-kadang dia bingung menyalurkan rasanya yang Iya, super menggebu-gebu. aktif tadi. Iya. Akhirnya apa? Lewat jempolnya dia maki-maki orang kan. Betul, betul. Makanya gini loh, ya. Saya bilang semua sebenarnya urusannya dengan perut. Yes, Kalau perut itu. kita kenyang, pasti kita hidup juga tenang, tidur pun nyenyak. Ya. Makanya di tengah situasi yang tidak menentu ini, Prabowo bersama kabinetnya masih membenahi semuanya ini. Ya. Walaupun itu butuh waktu yang tidak sebentar, tentunya tidak mudah. Ya. Makanya berikan kesempatan Pak Prabowo membuktikan janji-janji politiknya. Oke? Terkait tadi laporan tadi, ya. Makanya saya bilang kita ini orang timur yang menjunjung tinggi adab dan etika. Ya. Kritik dengan maki-maki orang beda loh. Iya. Iya, harus. Walaupun bahasa ABG itu lebih simpel. Iya. Tidak kepada yang terhormat dengan ini Iya, melaporkan. iya. Ya kan? Pak Prabowo dengan hal seperti ini juga tidak dipermasalahkan. Yang penting message-nya nyampe. Oke. Ya, kalaupun ada kata-kata yang kurang sopan, ya wajar namanya ABG. Selama ada dalam ada konstruk kritiknya di mana, Nah, nggak iya. cuma maki-maki ya. Ya, Ada iya. esensinya. Ada esensinya. Intinya itu. Jadi boleh. Pak Prabowo selama ini dihina orang terus kok. Dicaci maki, difitnah. Juga bukan yang mudah. Mungkin kita sendiri gak kuat seperti mengalami Pak Prabowo. Iya.
Seorang jenderal bintang 3 loh. Presiden adalah pekerjaan paling mumet di dunia katanya gitu. Iya kan?